Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Renata Siolan dari Universitas Gunadarma. Saya dari kelas 2MA 18, NPM saya 1082064. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi. Saya sini akan menjelaskan tentang materi Human Relation. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja yang ada di Human Relation, pengertian-pengertian dan juga materi-materi yang lainnya. Jadi yang pertama adalah apa itu definisi Human Relation? Human Relation dalam bahasa Indonesia ada yang menerjemahkan menjadi hubungan antara manusia, dan ada pula yang membahasakan menjadi hubungan antar manusia, baik dalam istilah hubungan manusia maupun dalam pengertian wujud manusia atau human being, melainkan dalam makna proses rohania yang tertuju kepada kebahagiaan berdasarkan watak sifat, perangai, kepribadian, sikap, tingkah laku, dan aspek kejiwaan yang terdapat pada diri manusia. Olehnya itu, terjemah yang paling mendekati makna dan maksud Human Relation adalah hubungan manusiawi atau hubungan insani. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada pendapat beberapa ahli mengenai pengertian hubungan Human Relation ini. Tidak mudah untuk menerjemahkan istilah Human Relation ke dalam bahasa Indonesia. Ada yang menerjemahkannya menjadi hubungan manusia, tetapi ada juga yang menerjemahkan menjadi hubungan antar manusia. Memang secara harafiah, kedua terjemahan itu tidak salah. Namun, keduanya tidak mengandung makna dari Human Relation itu sendiri. Pengertian itu seolah hanya menunjukkan bahwa Human Relation adalah ilmu tentang cara pergaulan antar manusia. Hubungan antar manusia atau orang yang satu dengan yang lain, atau bahkan sebagai teknik memperlakukan orang lain, termasuk bawahan, untuk manfaat diri sendiri atau pimpinan organisasi semata-mata. Kunci dari kegiatan Human Relation adalah motivasi yang dapat mendorong kinerja karyawan. Seorang pimpinan harus dapat memahami kebutuhan karyawan dan harus menyesuaikan penghargaan yang diberikan kepada karyawan, seperti gaji yang layak, pemberian cuti, dan promosi jabatan bagi karyawan. Human Relation adalah kegiatan rohania, yaitu kegiatan rohania yang menyangkut watak sifat, perangai, kepribadian, sikap, dan tingkah laku menuju kepuasan hati. Proses ini berlangsung pada 2 atau 3 orang yang terlibat dalam komunikasi antar personal yang bersifat dialogis, sehingga masing-masing mengetahui, sadar, dan merasakan efeknya. Human Relation merupakan jembatan penghubung yang menghubungkan antara atasan dan bawahan, bawahan dengan atasan, dan bawahan dengan bawahan, untuk menciptakan kepuasan dalam bekerja sehingga meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Yaitu dengan mempelajari Human Relation, maka memungkinkan kita untuk mendapatkan wawasan yang berharga tentang bagaimana mengapa orang berpikir dan bertindak, memperoleh keterampilan untuk berinteraksi dengan orang lain, serta mengembangkan keterampilan untuk mengatasi masalah yang potensial, membantu membangun hubungan yang positif, dan mengatasi masalah pribadi, mengembangkan strategi peningkatan karir dan pribadi, serta kompetensi sosial. Manfaat kita mempelajari Human Relation yaitu menjadi individu yang kuat dan tidak sombong, sederhana, tidak malu-malu, serta tidak terlalu menonjolkan diri, mempertimbangkan orang lain tanpa melupakan diri sendiri, serta kebutuhan organisasi, menunjukkan minat kepada orang lain dan membicarakan hal yang diminati tanpa mengorek kehidupan pribadinya, mendengarkan sambil memberikan komentar, bijaksana namun tidak malas dan lambat bertindak, percaya diri tapi mau berubah dan belajar dari kesalahan, santai tapi tetap fokus. Adapun secara umum HR mencakup semua jenis interaksi, termasuk konflik, kerjasama, dan hubungan kelompok. HR dapat berguna untuk bekerja secara efektif. Hal ini dapat diwujudkan dengan melibatkan 1. Keterampilan kognitif, yaitu dalam pengambilan keputusan, pemecahan masalah, pemikiran kritis, kreativitas, inovasi. Yaitu 2. Keterampilan hubungan, contohnya mempengaruhi negosiasi, komunikasi, mendengar, dan membangun kepercayaan. Dan yang ketiga, keterampilan pribadi, contohnya kemampuan beradaptasi, fleksibel, resiliensi, integritas, kejujuran, pendekatan, dan pengembangan diri. Lalu juga Human Relation tidak sekedar untuk memperhatikan manusia, tapi membuat sekelompok manusia untuk bergairah, menyadari akan tujuan kelompoknya, menampakkan kerjasama, dan didasari atas unsur-unsur antara lain sebagai berikut, yaitu komunikasi yang efektif, rasa tanggung jawab yang tinggi,
menyadari adanya kepemimpinan dalam anggota kelompok itu, baik secara formal maupun informal. Menyadari adanya peranan dan tanggung jawab sebagai anggota, adanya pertumbuhan norma-norma kelompok yang dapat mempengaruhi pola perilaku anggotanya. Dan yang terakhir, adanya suatu pengambilan keputusan yang didasarkan pada konsensus kelompok. Dan yang terakhir dalam arti luas adalah menyangkut komunikasi persuasif yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain secara tatap muka dalam segala situasi dan dalam semua bidang kehidupan sehingga menumbuhkan kebahagiaan dan kepuasan hati kepada kedua belah pihak. Kalau dalam arti sempitnya adalah komunikasi persuasif yang dilakukan seseorang kepada orang lain secara tatap muka dalam situasi kerja atau work situation dan dalam organisasi kekaryaan work organization dengan tujuan menggugah kegairahan dan motivasi serta dengan semangat kerjasama yang produktif dengan perasaan bahagia dan puas hati. Lalu selanjutnya komunikasi dalam human relation. Human relation bertujuan untuk mempererat rasa persaudaraan, mendapatkan suatu kepuasan dari apa yang telah mereka kerjakan. Human relation juga sangat diperlukan dalam lingkungan kerja, mulai dari tingkat top manajemen sampai pada tenaga pelaksanaannya. Hubungan yang terjadi pada setiap level pada perusahaan, komunikasi adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang-lambang yang bermakna bagi kedua pihak. Komunikasi menggunakan media tertentu untuk merubah sikap atau tingkah laku seorang atau sejumlah orang sehingga ada efek tertentu yang diharapkan. Jadi komunikasi itu adalah proses di mana pesan disampaikan oleh komunikator kepada penerima. Pesan itu dapat berupa hasil pemikiran atau perasaan yang dimaksudkan untuk mengubah pengetahuan, sikap atau tingkah laku si penerima pesan. Lalu fungsi komunikasi dalam human relation adalah untuk meningkatkan gairah kerja suatu organisasi, untuk meningkatkan hubungan kerja serta kerjasama di antara teman kerja, untuk mengurangi aspek-aspek negatif dari timbulnya konflik maupun frustasi, untuk dapat mengetahui sedini mungkin kemelut-kemelut di dalam organisasi, terutama yang menyangkut kepada hubungan kerja yang harmonis. Untuk mengetahui sejauh mana faktor psikologis, manajemen, sosiologis. Komunikasi efektif dapat dikatakan apabila memenuhi 3 hal berikut. Yang pertama adalah pesan dapat diterima dan dimengerti serta dipahami sebagaimana yang dimaksud oleh pengirimnya. Yang kedua, pesan yang disampaikan oleh pengirim pendapat disetujui oleh penerima dan ditindaklanjuti dengan perbuatan yang diminati oleh pengirim. Dan yang terakhir, tidak ada hambatan yang berarti untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan untuk menindaklanjuti pesan yang dikirim. Lalu ada komunikasi formal. Effendi mengatakan bahwa sistem komunikasi formal biasanya mengikuti garis-garis wewenang sebagaimana yang dituangkan dalam struktur organisasi. Proses komunikasi biasanya dilakukan di dalam lembaga formal melalui garis perintah atau sifatnya instruktif. Ciri saluran komunikasi formal menurut Shibutani dalam Black dan Haroldsen yaitu saluran komunikasi berfungsi dengan standar bagi semua laporan yang datang dari berbagai sumber agar dapat diperiksa kebenarannya. Sumber pesan dapat dikenali dan tentunya dapat dipercaya. Sehingga dapat dijelaskan saluran komunikasi formal bercirikan aturan-aturan yang stabil, pekerjaan dan sanksi yang disusun dengan jelas, serta dapat diikuti oleh orang-orang yang berbeda. Lalu ada komunikasi informal. Di Vito mengatakan bahwa komunikasi informal sebagai komunikasi yang disetujui secara sosial yang orientasinya tidak pada organisasi tetapi lebih secara individual. Fungsi komunikasi informal adalah untuk memelihara hubungan sosial, persahabatan kelompok informal, penyebaran informasi yang bersifat pribadi dan private seperti isu, gosip, atau rumor. Implikasinya adalah kebenaran informasi tersebut menjadi tidak jelas atau kabur. Komunikasi informal akan untuk memenuhi kebutuhan sosial, mempengaruhi orang lain, dan mengatasi kelambatan komunikasi formal yang biasanya cenderung kaku dan harus melalui berbagai jalur terlebih dahulu.
Lalu ada komunikasi verbal. Goffman mengatakan merupakan komunikasi dengan kata-kata verbal melalui komunikasi kita sebut bahasa karena dapat membantu kita untuk memiliki kemampuan memahami. Lalu Franz M. Royan mengatakan merupakan komunikasi yang melibatkan kata-kata yang biasanya disampaikan berupa tulisan, perbincangan, yang direspon dengan mendengar atau membaca. Lalu ada karakter komunikasi nonverbal, yaitu komunikasi nonverbal berlangsung dengan cepat, dapat membantu atau menggantikan komunikasi verbal, bersifat universal, membingungkan dan kontekstual, dapat disengaja atau tidak disengaja, dapat menyampaikan perasaan atau sikap, tidak selalu sama dengan apa yang dikatakan, dan dipercaya lebih daripada komunikasi verbal. Lalu ada tipe komunikasi nonverbal yaitu kinetik, haptik, penampilan fisik, artefak, prokenis, faktor lingkungan, pronemis, parabahasa, dan keheningan. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang communication style and self-esteem. Understanding your communication style. Gaya komunikasi yang dimiliki setiap individu pasti berbeda-beda. Gaya komunikasi merupakan jendela untuk memahami bagaimana dunia memandang seseorang sepenuhnya sebagai suatu kepribadian unik. Hal ini mempengaruhi hubungan seorang baik dalam karir dan kesejahteraan emosional. Cara atau gaya komunikasi terkadang menjadi lebih penting dari konten komunikasi tersebut. Banyak orang memahami konten dengan baik, tetapi pesan komunikasinya tidak sampai atau tidak diterima karena ketidakmampuan dalam menyampaikan komunikasi tersebut atau pesan tersebut. Gaya komunikasi menurut Tubbs dan Moss. Yang pertama adalah the controlling style. Gaya komunikasi ini bersifat mengendalikan dan ditandai dengan adanya satu kehendak atau maksud untuk membatasi, memaksa, mengatur perilaku, pikiran, dan tanggapan orang lain. Orang-orang yang menggunakan gaya komunikasi ini dikenal dengan nama komunikator satu arah. Lalu yang kedua adalah the equalitarian style. Aspek penting dari gaya ini adalah adanya landasan kesamaan dan ditandai dengan berlakunya arus penyebaran pesan-pesan verbal, lisan, maupun tulisan yang bersifat dua arah atau two-way traffic of communication. Lalu ada the structuring style, yaitu gaya komunikasi ini memanfaatkan pesan-pesan verbal, lisan maupun tulisan guna memanfaatkan perintah yang harus dilaksanakan, penjadwalan tugas dan pekerjaan secara struktur organisasi. Pengirim pesan lebih memberi perhatian kepada keinginan untuk mempengaruhi orang lain dan dengan jalan berbagi informasi tentang tujuan organisasi, jadwal kerja, aturan, dan prosedur yang berlaku dalam organisasi tersebut. Selanjutnya ada the dynamic style, yaitu gaya komunikasi ini memiliki kecenderungan agresif karena pengirim pesan memahami bahwa lingkungan pekerjaannya berorientasi pada tindakan. Gaya komunikasi ini sering dipakai oleh juru kampanye atau supervisor. Tujuan gaya komunikasi ini adalah menstimuli atau merangsang para karyawan untuk bekerja lebih cepat dan lebih baik. Gaya komunikasi ini cukup efektif digunakan dalam mengatasi persoalan yang bersifat kritis. Lalu ada the relinquishing style. Gaya komunikasi ini lebih mencerminkan kesediaan untuk menerima saran dan pendapat atau gagasan orang lain daripada keinginan untuk memberi perintah. Meskipun pengirim pesan mempunyai hak untuk memerintah atau mengontrol. Pesan-pesan komunikasi ini efektif apabila pengirim pesan sedang bekerja sama dengan orang yang berpengetahuan luas, berpengalaman, teliti, serta bersedia untuk bertanggung jawab atas semua pekerjaan yang dibebankan. Lalu yang terakhir ada the withdrawal style. Gaya komunikasi ini dapat mengakibatkan melemahnya tindak komunikasi. Artinya tidak ada keinginan dari orang-orang yang memakai gaya komunikasi ini dengan orang lain. Karena ada beberapa hal, persoalan atau kesulitan antar pribadi yang dihadiri oleh orang-orang tersebut. Ketika seseorang mengatakan, saya tidak ingin dilibatkan dalam persoalan ini, bermakna melepaskan diri dari tanggung jawab, tapi juga
mengindikasikan keinginan untuk menghindari komunikasi dengan orang lain. Faktor yang mempengaruhi gaya komunikasi seorang menurut Sapir yaitu pertama kondisi fisik, yang kedua peran, ketiga konteks histori, keempat kronologi, kelima bahasa, keenam hubungan, dan yang terakhir kendala. Adapun karakter-karakter dalam komunikasi yaitu karakter orang terbuka atau ekstrovert, karakter orang yang tertutup yaitu introvert, karakter orang intuitif, dan juga karakter orang perasa. Adapun juga namanya karakter orang penilai. Lalu ada namanya self-esteem atau harga diri. Pembentukan self-esteem menyebutkan bahwa harga diri sudah terbentuk pada masa kanak-kanak sehingga seorang anak sangat perlu mendapatkan rasa penghargaan dari orang tuanya. Proses selanjutnya harga diri dibentuk melalui perlakuan yang diterima individu seseorang dari orang lingkungannya, seperti dimanja atau diperhatikan orang tua dan orang lain. Dengan demikian, harga diri bukan merupakan faktor yang bersifat bawaan, melainkan faktor yang dapat dipelajari dan terbentuknya sepanjang pengalaman individu. Pembentukan self-esteem, Coppersmith mengungkapkan 4 aspek pembentukan self-esteem, yaitu kekuatan individu atau power, yang kedua keberartian individu atau significance, yang ketiga kebajikan individu atau virtue, yang terakhir keberhasilan individu atau kompetensi. Yang tadi saya sebutkan ada kekuatan, power, keberartian, kebajikan individu, keberhasilan individu, dan yang selanjutnya adalah karakteristik seseorang yang memiliki self-esteem yang tinggi. Yang pertama, mampu menanggulangi kesengsaraan dan kemalangan hidup, lebih tabah dan ulet, lebih mampu melawan suatu kekalahan, kegagalan, dan keputusan. Yang kedua, cenderung berambisi. Yang ketiga, memiliki kemungkinan untuk lebih kreatif dalam pekerjaan dan sebagai sarana untuk lebih berhasil. Memiliki kemungkinan lebih dalam dan besar untuk membina hubungan interpersonal dan tampak lebih gembira dalam menghadapi realitas. Akibat memiliki self-esteem yang rendah yaitu mudah merasa cemas, stres, merasa kesepian, dan mudah terjangkit depresi. Yang kedua, dapat menyebabkan masalah dengan teman baik dan sosial. Yang kedua, dapat menyebabkan masalah dengan teman baik dan sosial. Yang ketiga, dapat merusak secara serius akademik dan penampilan kerja. Yang terakhir, membuat agresiver dan meningkatkan penggunaan obat-obat dan alkohol. Faktor-faktor yang mempengaruhi self-esteem yaitu faktor jenis kelamin, inteligensi, kondisi fisik, lingkungan keluarga, dan lingkungan sosial. Adapun aspek-aspek dalam self-esteem yaitu performance self-esteem, yang kedua social self-esteem, yang ketiga physical self-esteem, yang terakhir adalah physical self-esteem. Bagaimana cara meningkatkan harga diri? Belajar untuk menghargai diri sendiri, belajar untuk menyukai diri sendiri, dan miliki gambaran diri yang positif. Yaitu selanjutnya ada personal value, influence, ethical choice. Karakter adalah sifat batin yang mempengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, dan tabiat yang dimiliki manusia atau makhluk hidup lainnya. Karakter yang berkualitas adalah sebuah respon yang sudah teruji berkali-kali dan telah berbuahkan kemenangan. Seseorang yang berkali-kali melewati kesulitan dengan kemenangan akan memiliki kualitas yang lebih baik. Berikut ada 9 pilar karakter yang berasal dari nilai luhur universal yang dapat dijadikan pendidikan karakter. Yang pertama, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Yang kedua, kemandirian dan tanggung jawab. 3. Kejujuran atau amanah bijaksana. 4. Hormat dan sopan santun. Yang kelima, dermawan, suka menolong, dan gotong royong. Yang keenam, percaya diri, kreatif, dan bekerja keras. Yang ketujuh, kepemimpinan dan keadilan. Yang kedelapan, baik dan rendah hati. Dan yang terakhir, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. 3 faktor yang sangat penting dalam proses pembentukan karakter yaitu 1. Pendidikan, 2. Keluarga, 3. Lingkungan. Proses pembentukan karakter. Yang pertama adalah pengenalan, yang kedua pemahaman,
yang ketiga penerapan, yang keempat pengulangan atau pembiasaan, yang kelima pembudayaan, dan yang terakhir internalisasi menjadi karakter. Integritas atau integrity. Integritas itu berasal dari kata Latin integer yang berarti sikap yang teguh, mempertahankan prinsip, tidak mau korupsi, dan menjadi dasar yang melekat pada diri sendiri sebagai nilai-nilai moral. Mutu sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan kejujuran. Fungsi integritas, cognitive function of integrity, meliputi kecerdasan moral dan self-insight. Sedangkan self-insight itu sendiri meliputi self-knowledge dan self-reflection. Berarti integritas berfungsi memelihara moral atau akhlak seseorang yang kemudian mendorong dia untuk memiliki pengetahuan yang luas. Ya, selanjutnya, effective function of integrity meliputi conscience. Dalam konteks ini, integritas berfungsi memelihara nurani seseorang agar tetap baik sebagai seorang makhluk, agar jelas perbedaan di antara dirinya dengan hewan. Sebab secara biologis manusia dan hewan sama-sama memiliki hepar atau hati. Tetapi hewan tidak memiliki kalbu, sesuatu yang ada di diri setiap manusia. Tujuan integritas yaitu merupakan salah satu kunci untuk meraih keberhasilan atau kesuksesan, membuat manusia mampu untuk memimpin dan dipimpin, melahirkan kepercayaan, dan terakhir dapat melahirkan prestasi. Ciri-ciri pribadi yang memiliki integritas: selalu menepati janji, taat asa tidak pelin-pelan, komitmen dipegang teguh dan bertanggung jawab, satu kata satu perbuatan, jujur dan terbuka, menghargai waktu, menjaga prinsip dan nilai-nilai yang diyakini. Berikutnya adalah moral. Moral dalam Kamus Bahasa Indonesia yaitu diartikan sebagai akhlak, budi pekerti atau susila. Adalah aturan kesusilaan yang meliputi semua norma kelakuan, perbuatan, tingkah laku yang baik. Moral dibagi menjadi dua, yaitu moral murni dan moral terapan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi moralitas yaitu modeling, situasional, lingkungan, dan yang terakhir adalah diri. Yang berikutnya adalah unsur-unsur pokok dalam etika. Pertama, kebebasan. Kebebasan merupakan pilihan bagi manusia untuk bersikap dan berperilaku. Kebebasan dibagi menjadi dua, yaitu kebebasan sosial dan kebebasan eksistensial. Yang kedua, tanggung jawab, dan yang terakhir hati nurani. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan yaitu tempat kedudukan kendali. Tempat kedudukan kendali tidak terlepas dari struktur organisasi. Pada umumnya, individu yang memiliki moral kuat akan jauh lebih kecil kemungkinan mengambil keputusan yang tidak etis. Namun apabila dikendalikan oleh lingkungan organisasi yang tidak menyukai pengambilan keputusan etis, maka ada kemungkinan individu tersebut dapat tercemari lingkungannya juga. Lalu ada langkah-langkah pengambilan keputusan yang etis, menentukan fakta-fakta, mengidentifikasi para pemegang kepentingan dan mempertimbangkan situasi-situasi dari sudut pandang mereka, mempertimbangkan alternatif yang tersedia juga disebut dengan imajinasi moral, dan terakhir mempertimbangkan bagaimana sebuah keputusan dapat mempengaruhi para pemegang kepentingan, membandingkan dan mempertimbangkan alternatif berdasarkan konsekuensi, kewajiban, dan hak prinsip, dampak bagi integritas dan karakter pribadi, membuat keputusan, dan memantau hasil. Etika manajemen, keputusan manajemen dan kegiatan organisasi yang berdasarkan pada nilai-nilai atau standar moral yang dianggap baik dan luhur dalam lingkungan dalam masyarakat. Keputusan manajemen dan kegiatan organisasi yang berdasarkan pada nilai-nilai atau standar moral yang dianggap baik dan luhur dalam lingkungannya dan masyarakat. Perilaku etis terjadi bila manajer dan karyawan mengikuti prinsip dan nilai-nilai yang telah disepakati. Yaitu ada tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial terdapat dua pandangan terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial.
Menganggap perusahaan merupakan bagian dari masyarakat, maka harus melakukan tanggung jawab sosial demi kemakmuran masyarakat. Menganggap organisasi bisnis tidak perlu menjalankan tanggung jawab sosial karena bertentangan dengan tujuan ekonomi perusahaan karena mengurangi laba. Lalu ada kriteria tanggung jawab sosial. Yang pertama ada tanggung jawab ekonomi, yang kedua tanggung jawab legal, yang ketiga tanggung jawab etika, dan yang terakhir tanggung jawab diskresioner. Lalu selanjutnya yaitu attitude can shape your life. Sikap. Sikap menurut Sarnoff dalam Sarwono mengidentifikasi sikap sebagai kesediaan untuk bereaksi. Lalu yang kedua adalah Pierre, sikap sebagai suatu pola perilaku, tendensi atau kesiapan antisipatif, predisposisi untuk menyesuaikan diri dalam situasi sosial. Atau secara sederhana, sikap adalah respon terhadap stimuli sosial yang telah terkondisikan. Menurut Sarwono, sikap adalah istilah yang mencerminkan rasa senang, tidak senang, atau perasaan yang biasa-biasa saja atau netral dari seseorang terhadap sesuatu. Sesuatu itu dapat berupa benda, kejadian, situasi, orang-orang, atau kelompok. Komponen sikap yaitu ada aspek kognitif, yang kedua aspek afektif, yang ketiga aspek konatif, dan yang terakhir ada aspek konatif. Ciri-ciri sikap. Ciri-ciri sikap menurut Gerungan, sikap tidak dibawa orang sejak lahir, tetapi dibentuk atau dipelajari sepanjang perkembangan orang itu dalam hubungannya dengan objek. Sikap dapat berubah-ubah, karena itu sikap dapat dipelajari orang atau sebaliknya. Sikap dapat berubah-ubah pada seseorang jika terdapat keadaan-keadaan dan cara-cara tertentu mempermudah berubahnya sikap pada orang tersebut. Sikap tidak dapat berdiri sendiri, tapi senantiasa mengandung relasi tertentu dengan suatu objek. Fungsi sikap Katz dalam Aswar, fungsi penyesuaian diri, yang kedua fungsi pertahanan ego, yang ketiga fungsi ekspresi nilai, dan yang terakhir fungsi pengetahuan. Pembentukan dan perubahan sikap. Sikap dapat berubah karena kondisi dan pengaruh yang diberikan sebagai hasil belajar. Sikap tidaklah terbentuk dengan sendirinya, karena pembentukan sikap senantiasa akan berlangsung dalam interaksi manusia berkenaan dengan objek tertentu. Adapun mengubah sikap diri sendiri, yaitu pertama pilihlah kebahagiaan, yang kedua raihlah optimisme, yang ketiga pikirkanlah untuk dirimu, yang keempat tetap memiliki pemikiran yang terbuka, dan yang terakhir tetap memiliki pemikiran yang terbuka. Itu saja yang dapat saya jelaskan dari materi-materi yang saya dapat. Semoga bermanfaat bagi kalian semua, dan mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian saya dan juga mungkin saya terlalu cepat menjelaskannya. Saya minta maaf. Saya akan pelajari ke depannya, dan terima kasih telah menonton video saya. Semoga apa yang saya jelaskan kepada kalian bisa bermanfaat bagi kehidupan kalian semua. Terima kasih. Dadah.